Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izinkan saya perkenalkan diri dulu. Kenalkan, nama saya Ikhwan Khairul Huda dari Prodi Ilmu Perikanan dengan NIM 44432400098. Di sini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah ekologi perairan. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang terumbu karang. Menurut kamu apa sih terumbu karang itu? Terumbu karang itu adalah ekosistem yang terbentuk dari kumpulan koloni organisme laut kecil bernama karang atau bisa disebut juga koral. Terumbu karang juga biasanya dihuni oleh berbagai hewan spesies laut. Nah, lanjut ya ke slide berikutnya. Berikut jenis-jenis terumbu karang. Yang pertama ada terumbu karang pinggir. Apa sih terumbu karang pinggir itu? Terumbu karang pinggir itu bisa sering kita sebut juga fringing reef. Nah, terumbu karang pinggir itu apa namanya? Dia biasanya tumbuh langsung menempel di tepi pantai, atau dia tuh kayak sangat dekat lah dengan daratan. Nah, ciri-cirinya tuh dia menempel sama garis pantai atau bisa dipisahkan sama perairan dangkal yang sempit. Nah, terus dia mudah dijangkau karena letaknya sangat dekat dengan daratan. Pertumbuhannya juga mengikuti bentuk garis pantai. Nah, biasanya tuh dia banyak ditemukan di Indonesia, seperti kayak pesisir pulau apa ya, pokoknya ada di Aceh. Nah, terus dia juga bisa ditemukan di negara-negara tropis yang memiliki laut hangat dan jernih. Terus terumbu karang penghalang. Apa sih terumbu karang penghalang itu? Terumbu karang penghalang itu bisa kita sebut juga kayak barrier reef. Dia biasanya letaknya terpisah dari daratan. Terus biasanya dia di laguna yang lebar dan dalam. Terus ciri-cirinya jauh dari pantai, sering membentuk penghalang alami bagi gelombang yang besar, contohnya seperti tsunami. Terus biasanya tuh ditemukan di Australia. Kalau yang terumbu karang terbesar tuh, dia kayaknya di Australia tuh ada terumbu karang terbesar di Australia. Nah, itu tuh terumbu karang penghalang namanya. Terus yang ketiga ada atol. Maaf ya, ini wordnya kurang gitu nih, kurang apa namanya, malah jadi rusak. Yang ketiga ada atol. Atol itu biasanya letaknya tuh di kayak dia tuh mengelilingi laguna dan berbentuk cincin. Terus dia biasanya terbentuk karena bekas gunung api di bawah laut. Dia tuh hanya ada di air laut, terlihat seperti cincin di atas. Terus atol juga biasanya ditemukan di Kepulauan Maladewa di Samudra Pasifik. Nah, terus ada terumbu karang datar atau bisa kita sebut juga patch reef. Apa sih terumbu karang datar itu? Nah, terumbu karang datar itu ya kira-kira tuh dia terumbu karang yang tumbuh terpisah dari pantai dan memiliki bentuk datar dan luas seperti meja. Bayangin coba meja, ya segitulah. Ya, terus dia ciri-cirinya datar dan lebar. Terus tidak terhubung langsung dengan daratan. Dia tuh letaknya di tengah-tengah laut. Terus sering tumbuh di atas dasar laut yang dangkal. Seperti apa ya? Seperti kayak punggung bawah laut lah.
Tapi itu biasanya ditemukan tuh banyak di Indonesia bagian mana ya? Bagian timur, kayak di perairan Papua, Laut Banda tuh sering. Nah, lanjut ya. Manfaat terumbu karang. Biasanya manfaat terumbu karang tuh sebagai tempat tinggal dan sumber makanan bagi ribuan spesies laut. Terus melindungi pantai dari gelombang besar, lalu menjadi sumber pendapatan. Nah, seperti inilah manfaatnya nih, bisa dibaca. Lanjut ya. Penyebab rusaknya terumbu karang. Ada beberapa faktor penyebab rusaknya terumbu karang yang ada di sini. Bisa karena akibat manusia. Kenapa bisa karena akibat aktivitas manusia? Karena ada aja manusia yang menangkap ikan menggunakan bahan peledak. Itu bahaya. Karena bahan peledak itu jatuhnya kayak negatif lah. Selain bagi ikan, bagi karang juga bisa. Terus bisa merusak ekosistem laut lah. Pokoknya bahaya banget. Makanya pemerintah sekarang, bukan sekarang doang sih, udah dari lama tuh kayak melarang kita menggunakan bahan peledak. Tapi ada aja kenapa ya, kayak nelayan tuh menggunakan bahan peledak padahal itu dilarang. Terus selain bahan peledak juga ada kayak pencemaran pencemaran laut lah, kayak manusia tuh aktivitasnya ada aja ya, kayak buang sampah plastik di laut, terus kayak mencemari laut, mencemari kayak limbah industri lah, ada aja pabrik-pabrik yang buang kayak limbah di laut. Itu bahaya banget bagi terumbu karang. Nah, terus ada perubahan iklim, terus bencana alam itu contohnya kayak gempa bumi, tapi gempa buminya bukan di darat, di laut. Nah, itu bahaya, bisa merusak terumbu karang. Terus tsunami bisa memicu terumbu karang rusak, terus apalagi ya, badai. Nah, begitu. Nah, selanjutnya ada thank you. Apa sih thank you itu? Thank you itu terima kasih. Nah, terima kasih sudah mendengarkan saya berbicara. Saya di sini berbicara menjelaskan, bukan seolah-olah kayak diri saya itu apa namanya tinggi ilmunya. Jadi di sini tuh saya ingin berbagi sedikit ilmu lah buat kalian. Semoga kalian mendengarkan dan menambah wawasan. Nah, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.